good morning, you can answer by yes. If I say good afternoon, you may say yes, yes, twice. Okay? If I say good evening, you can answer by 3 times. Yes, yes, yes. You understand? Yes. Okay, we'll practice first. Good morning. Yes. Good afternoon. Yes, yes. Good evening. Yes, yes, yes. Okay, good. Once again. Good morning, guys. Yes. Good afternoon. Yes, yes. Good evening. Yes, yes, yes. Good afternoon. Yes, yes. Good morning. Yes. Okay, good. Give applause. Oh yeah, you are ready to study English today, right? Okay, now, anybody know what we will learn today? No? Okay, I'm gonna show you about this one. And before we start the lesson, I think I need to check the absent first. Who are absent today? Who is absent? Victory. Why did you come today? Because he's sick. And who else? Sutri. Why he didn't come today? I don't know. Okay guys, before we start our lesson, so maybe I will show you a picture. Maybe you will recognize what are the pictures. Okay, wait a moment. Did you guys see the picture? Who is that in the picture? Oh, sorry. Okay, can you see the picture? Is that your picture? Okay. Now, I will going to share you about the next picture. Okay. You can see the picture. Picture number 1. Can you tell me about, have you ever heard about these stories? Okay, good. And the second one? Okay, what can you imagine when you see the pictures? Picture 1. What you can imagine? Princess, yeah. When you become a princess, what do you do? What do you feel? What do you feel? You feel happy, maybe, as a princess? You can get anything you want? Yeah. The second picture, it is about Sangkuriang. Sangkuriang. You know the story of Sangkuriang? It comes from North Java? No. Where's that come from? Story. From Sumatera? Yeah. From West Java. Satunya from West Java. Ya. Artinya West Java apa? Jawa Barat. Kan Sangku? Iya. Yeah, maybe Adi forgot about this story. Are you focused? It's okay. It's okay. Yeah. Maybe he was born in Sumatra. That's why. Just think about Sumatra. Okay. Okay. The next picture is. Okay. Did you ever visit this place? Yes. Yes. What is that place? Somalay. You can see the place? Yeah. Okay. You can see from the text, North Sumatra, Indonesia. Okay. And then do you think what we will talk about now? Okay. When you see the picture, how do you feel? How you can imagine? Cool? Cool? The place is cool? Yes. Beautiful place? Yes. Okay, good. Okay. I can now I'm gonna share you about the text. Okay, can you see the text? Now we are going to talk about. Can you see the pictures? We are
we have to learn about another culture, not only from West Java, but from another culture. We have to know also. We have to be aware. Okay, we have to be proud because by knowing a lot of the culture from another place, we can reach our knowledge. You understand? Okay, that's why we even though we live in West Java, but we live in our beautiful country Indonesia that contain a lot of cultures. Okay, many kind of the cultures. Nah, ngerti ya? Jadi sebagai warga Indonesia, kita harus mengetahui juga budaya, kultur atau tempat wisata di daerah tempat yang lain. Gak hanya yang di tempat kita saja. Kalau tempat kita di West Java kan banyak, kan ya? Seperti di Pulau Perahu. Terus ada lagi tempat yang lainnya apa? Gimana? Ada Pangandaran. Ada lagi Ciwidey. Itu kan banyak tempat-tempat yang bersejarah ya. Situ Patenggang gitu kan, banyak sekali. Nah, sekarang kita meluncur, kita belajar mengetahui tempat wisata di tempat lain. Meskipun kita belum pernah ke sana, tapi kita harus tahu keindahan alam yang ada di. Oke. Nah, di sini ada satu teks. Ada yang bisa baca? Oke. Siapa yang bisa baca? Teks pertama. Bisa baca? Adi, maybe? Just read the text until this sentence. It's okay. Just try to read. Once upon a time, you may read the text. Once upon a time. Another student, please, attention please, who didn't see clearly the picture, you can try to comprehend the picture. Bisa sambil dipahami ya. Kan kalian sudah tahu judulnya apa, jadi coba-coba dengar. Oh iya, ini tentang ini. Oke ya. Nah, yang kedua siapa yang mau coba baca? Next, would you please try to read the second sentence? Just a little bit. Elsa, would you like to read? Come forward. Come forward. It's okay. Yeah. Yeah, you may. One day, while the man was blue fishing, he caught a big golden fish in his trap. It was the biggest catch fish he ever had in his life. Surprisingly, the fish turned into a beautiful princess. He felt in someone about the secret that I was wise. Otherwise, there will be a huge disaster. The man met the girl and they got married, lived happily and had a daughter. Okay, good. The next sentence. Tina, would you please read the next sentence? You try to read the next sentence. Good. Please read your slide. Okay. Practice ready. Attention, please. Read your slide. Good. Feels. One day. And his father's unfortunately, he found out and curious and shouted in the name of the doctor
that unfamiliar for you? I mean, in bahasa, kalian coba cari kata-kata sulit yang ada dalam teks kata-katanya. Tidak harus semuanya, tapi kata-kata yang menurut kalian aku tidak tahu artinya, boleh ditulis. Oke, silahkan kita tulis dulu. Lalu yang mau membutuhkan kebutuhan dari kamus atau kamus, silahkan diambil dari sini ya. Ada yang butuh kamus? Yang butuh kamus siapa? Ada? Oke, Fauzi, good. Anyone? I also need the dictionary. Navin, okay. Nabila, would you help to share the dictionary? Over there. You need the dictionary? Ada yang butuh kamus lagi enggak? Kamusnya? Okay, good. Just write down the words that you think that it is, you didn't know the meaning of that words. Silahkan ditulis kata-kata yang ada dalam teks yang menurut kalian sulit. Nanti kalian bisa mengetahui dengan mencari tahu arti kata-kata yang kalian tidak tahu. Jadi kalian bisa tahu, oh iya maksudnya dari teks ini apa. Ini sudah menjelaskan kan? Oke, tapi kalian harus tahu dulu kata-kata apa yang kalian tidak mengerti. Silahkan ditulis dulu. Boleh ditulis, boleh berapa kali kata-katanya boleh. Going to check. Oke. Lagi. Ada yang tidak pahami? Ada yang tidak pahami? Apa dulu? Satu, ada yang tidak pahami? Coba bisa ditulis yang tidak paham. Sudah paham? Oh sudah paham ya? Kali teksnya apa? Sudah coba memahami teksnya? Good. Oke, good. Kamu ada kesulitan? Gak ada. Sudah ditulis kata-kata sulitnya? Oke, good. Oke, good. Nah, good job. Kamu ada kesulitan? Apa? Ah, belum ditulis. Tulis tapi coba. Coba. Oke, oke, good. So, silakan dicari tahu artinya. Baru nanti Miss lihat ya, ada berapa kata yang kalian sudah kumpulkan. Oke. Nandira, ada yang kata-kata yang kamu tidak ketahui? Coba dibaca teksnya, dalam hati aja gak apa-apa dipahami ya. Oke. Nah, sudah ditulis? Sudah? Ada yang berapa kata? 2. Oke, apa aja Nat? Oh, benar. Oke, sudah coba dicari tahu artinya? Oke, nanti tahu. Oh, jadi sudah? Sudah? Kata-kata apa? Sudah? Adi, coba disebutkan ada kata-kata yang sulit? Sudah ditemukan artinya? Sudah? Yang sudah menemukan tadi apa Nadia? Tadi aku udah apa Nadia? Nah, kalau coba artinya apa? Good. Kalau misalkan apa? Meninggalkan. Itu meninggalkan siapa? Good. Meninggalkan siapa? Oke, good. Oke, kalian sudah menemukan kata-kata sulitnya? Sudah ya? Yes. No. Not yet? It's okay. You may find out the difficult words, okay? Then, please, you have to find out the word that mentioned in the text. There you can see the words. Can you read the words in the color, yellow color? How do you say this one? Once upon a time. Okay. This word? The man. Good. And this one? Who can pronounce this word? Chow. Chow. Okay, chow. And then this one is about a big golden fish. Can you read? Big
today we are talking about narrative text. Okay, narrative text is part of the context in English. And before I talk much about this text, how many kind of text do you know? Yeah. What? That's pretty good. And then? That's good. And then? That's good. That's okay, good. But now we'll just focus on narrative text. And before we learn more about the text, okay, we have to know the meaning of this narrative text. Okay, you can see the meaning. Narrative text, ada yang bisa bacakan? Siapa? Ada yang bisa bacakan? Adi? Oke. Adi, coba baca. Jadi narrative text. Narrative text merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat narrative text adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif atau karangan. Oke, good. Thank you, Adi. Jadi narrative text itu adalah cerita yang membahas tentang kisah yang terjadi di masa lalu. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang teks yang tadi kita coba baca ya, itu kan pengantar ya. Nah, kita harus tahu dulu fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya itu apa saja? Yaitu untuk menghibur. Selain menghibur untuk apa juga? Untuk pengetahuan bisa ya. Jadi ini fungsi sosial yang harus kalian ketahui. Nah, selain itu kalian harus mengetahui tentang language feature atau kebahasaannya dari teks tersebut, dari teks naratif. Yang pertama ada apa? Use noun phrases. Nah, ada kata-kata yang biasanya muncul dalam teks itu sendiri. Yang pertama ada kata kalian sering lihat kan dalam cerita dongeng, dalam cerita yang kalian baca, pasti ada kata-kata atau charming phrase gitu ya. Nah, itu salah satunya. Terus ada menggunakan adverbial of time and place. Misalnya ada kata last year, 2 days ago. Terus yang tempatnya in the lake, in the castle. Castle itu apa? Ya, yang kita ketahui kan kalau misalkan cerita-cerita kayak princess biasanya terjadinya di sebuah istana, baik yang diusir putrinya gitu ya ke hutan, belum sempat ditemukan sama kurcaci gitu ya. Itu cerita siapa? Snow White ya. Terus ada kata use simple past tense, jelas ya, karena kita membicarakan atau membaca teks yang sudah terjadi masa lalu, kisah-kisah yang sudah berlalu, maka yang digunakan adalah tensi simple past tense. Masih ingat rumus tensi simple past tense itu apa? Yang yang munculnya biasanya kata kerjanya seperti apa? Verb 2. Ada subjek, ada verb 2, ada objek. Contoh kalimatnya nanti kita bisa cari ya. Terus ada di sini juga ada simple past tense yang Miss gunakan di sini. Yang pertama contoh kalimatnya adalah he lived in a simple hut. Verb 2-nya yang mana? Verb 2-nya yang mana? Yang live ini ya. Terus yang kedua ada it was. Kenapa pakai was? Kenapa? Karena sudah terjadi good. Ada ketawa kak? Was kenapa ada di sini? Karena biasanya kalau to be present menggunakan is and are, kalau dalam bentuk past tense itu menggunakan kata was and were, bukan were ya. Tapi were di mana? No, tapi pakai kata were. Ya, were. Oke, everybody follow me. Were. You have to make any differentiation when you pronounce this word. Ada kata where sama were. Nah, kita harus bisa membedakan. Kalau yang ini where. Okay. Following ones. Where.
jawab gitu. Nah ini yang ada tanda seperti ini dikenal dengan indirect speech ya. Ini artinya bahasnya. Artinya ada kata yang biasanya menggunakan tanda kutip itu ya, yang untuk dialognya. Nah terus selanjutnya ada use temporal conjunction and temporal circumstances ya, yang menunjukkan karena sudah lampau jadi suka ada kata-kata khas atau ciri dari kalimat narratif itu. Misalnya ada kata once upon a time. Terus yang tadi apa? Ada masih ingat nggak apa? Selain once upon a time, one day, good ya. Kata one day itu ciri dari naratif teks atau apa? Ciri dari tata kebahasaan dari naratif teks itu sendiri. Bisa paham ya sampai sini ya? Itu cirinya. Yang kedua, kalian juga harus tahu ciri-ciri yang sering muncul dalam naratif teks. Ada, nah ini lebih detailnya ya. Biasanya bercerita mengenai kisah yang ada di masa lalu, menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata hewan, orang, benda dalam cerita. Misalkan a dog, gitu ya. Ada carriage. Terus biasanya merupakan cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta orang di masyarakat. Biasanya ceritanya dari mulut ke mulut. Baheula mah, kalau sudah ya, baheula mah di dieu teh aya kejadian seperti ini. Baheula mah di kita Jawa Barat itu di Bandung khususnya ada kisah tentang sang kuliah anu nendang para budak karena ambek ditolak cintana ya usaha ya. Jadi sampai si perang teh ke Bali ya. Esa kuliahna ke mana? Baik. Buka. Baik. Sebenarnya kan akhirnya happy ending or sad ending? Sad ending karena tidak jadi. Itu contoh aja. Terus ada dragon, ada turtle, terus contoh binatang ya. Terus ada maling kundang dan sebagainya. Terus unsur cerita teks naratif tadi atas settingan waktu, tempat, tema cerita, fokus, suasana konflik serta penyelesaian. Terakhir ada tersusun dalam sebuah sequel sederhana, lalu atau beberapa sequel kompleks. Artinya jalan ceritanya. Ada yang konflik, ada panjang konfliknya gitu ya, sampai akhirnya betul-betul bahagia. Ada yang sederhana, jadi cuman singkat ceritanya ya. Terus ada lagi selanjutnya general structure of text atau struktur dari naratif teks. Ini penting kalian ketahui karena apa? Karena dalam naratif teks itu ada bagian-bagian yang harus kalian analisis atau kalian ketahui ya. Jadi tidak serta-merta belajar teks itu baca aja, enggak ya. Tapi kalian harus bisa mengetahui bagian dari teks itu sendiri. Naratif beda dengan deskriptif. Kalau deskriptif ada deskripsi, identifikasi gitu ya, baunya ada kesimpulan atau apa. Nah kalau misalkan dalam naratif beda dengan teks lainnya juga. Di antaranya ada yang bisa baca, kelihatan? Orientation, ada complication sama. Nah ini yang harus kalian ketahui dalam bagian-bagian dalam atau struktur dalam naratif teks. Apapun ceritanya, tetap strukturnya seperti ini. Oke, mau legend, mau tentang apa tuh bagian naratif, ada yang tahu? Ada yang tahu bagian naratif apa aja? Cerita legenda, terus cerita tentang binatang, terus apa lagi? Cerita tentang apa? Tadi yang pertama tuh Snow White, Princess itu ya tentang fairy tale. Jadi naratif teks itu tidak hanya cerita tentang legenda saja, enggak ya. Tapi cerita yang tentang kalau zaman sekarang tuh ada film-film yang action movie yang ada bisa terbang gitu ya. Kayak apa tuh? Kayak hero-hero itu apa? Spider-Man, Iron Man. Nah itu masuk ke dalam naratif enggak? Bisa, bisa ya. Itu masuknya ke dalam genre atau bahasan bagian science fiction. Ya, itu masuk ke science fiction. Gitu ya. Kalau legenda masuk, apalagi legenda. Legenda itu ada folklore, ada folk tale. Terus ada cerita binatang. Itu termasuk ke dalam fable karena kisah di. Jadi cerita tentang apa ya? Bukan cerita. Jadi teks naratif itu melingkupi bermacam-macam cerita gitu ya. Tidak hanya legenda saja. Nah, yang pertama kita lihat ya struktur yang pertama. Kita kembali lagi ke sini. Ada
Orientation yaitu paragraf awal yang berisi perkenalan tokoh, karakter yang terlibat dalam suatu kejadian dalam cerita. Di dalam orientation ada juga tempat kejadian, setting, serta waktu cerita lain. Oke, good. Thank you, Nadia. Jadi orientasi itu biasanya lebih berfokus pada paragraf di awal. Itu ada pengenalan tokoh, tempatnya, itu disampaikan di situ. Bagian awal kan, misalkan once upon a time there was apa, gitu ya. Nah itu diceritain tinggalnya di mana, apakah in the castle, in the simple hut, in the forest. Nanti di awal pasti diperkenalkan dulu. Nah yang kedua dikenal dengan complication. Siapa yang bisa baca? Siapa yang baca? Ilham, good. Coba Ham. Dalam paragraf ini mulai terlihat ada konflik yang selanjutnya menjadi klimaks, kemudian berlanjut menjadi anti klimaks. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Yang ini maksudnya apa? Gimana? Munculnya masalah. Good, munculnya masalah. Terus gimana? Itu biasanya ada di paragraf kedua biasanya ya. Itu ada muncul masalahnya apakah kalau dalam cerita yang tadi kita bahas apa tentang apa masih ingat nggak? Toba ya. Legend of Toba. Nah, itu dari awal sudah diperkenalkan tempat kan? Pasangannya ada konflik bertemu dengan ikan, terus sampai menikah, punya anak, itu masuk ke dalam konflik, klimaks sampai anti klimaks sebagai dibahas. Dan terakhir kita harus menemukan resolution dalam teks tersebut. Coba siapa yang bisa baca? Good. Resolution merupakan bagian akhir cerita sesuai namanya. Pada struktur ketiga dari teks naratif ini berisi penyelesaian. Biasanya juga terdapat pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Okay, good. Jadi artinya apa? Dalam single word, in a single word atau in a single sentence, artinya adalah tentang kesimpulan. Bisa kesimpulan dari cerita yang disampaikan. Nanti pasti ada moral lesson-nya. Moral lesson-nya apa? Pesan moral. Biasanya pesan moral itu kita bikin sendiri atau sudah ada di sana? Kita bisa menemukan, ada yang juga sudah ada disampaikan sama si penulisnya ya. Oke, good. Paham sampai sini? Saya ikut ya. Oke, next. Oke, coba kalian tulis. Kalian sudah tahu ya simple past tense seperti apa ciri-cirinya. Coba tulis di buku kalian masing-masing kalimat yang mengandung tentang simple past tense ini dari cerita yang tadi. Boleh ya? Ditulis kalimatnya. Boleh kan bebas nulis kalimatnya apa saja? Oke, nah dari sini. Coba kalian tulis beberapa kalimat yang muncul dalam teks ini. Coba dibaca ulang lagi sebentar. I will give you 5 minutes. Cukup ya? 10 menit? 5 menit? Yes. Coba cari kata-kata yang mengandung verb 2 atau bentuk simple past-nya mana aja. Oke, nanti coba Miss cek. Silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ke Miss A. Boleh diperhatikan lagi teksnya. Kamu sudah menemukan teksnya belum? Coba silahkan temukan. Ada tulisan? Wah, lagi cari ini ya. Ada berapa? Good. Adi, did you find out the sentence?
banget. Sudah selesai. Aduh, 2 lagi. Aku les privat sama Jehan. Nanti kita kembali sini. Ya. 2 lagi. Boleh. Iya, yang translate 2 lagi. Sudah? Sudah? Coba sebutin, coba siapa yang sudah satu kalimat? Nah, kalimat apa? Yang mengandung simple past tense. Yang mana kan? Ada kata berapa? Can you come forward please and show to us next sentence? Come on. Yang mana coba? Yang mana? Come here. Okay, good. We will try to come to show us about the sentence that contain atau mention simple past tense. Siapa lagi? Ada. Right. Come on. Yeah. Ilham, you wanna try? Yes. Robert, I can do it. Okay, next. One. Maybe Oh, yes. you already write down or not yet? Okay, you still writing. It's okay. Okay, now please, you may also say, Nadia, do you have any problem? Can I see your sentence? Okay, good. Good job, Nadia. She already write about 3 sentences about the sentence that contains simple past tense. Give applause for Nadia. Good. Yes, good, huh? Okay, next question is. Okay, we're going to. Next question is we are. Okay. Wait a minute. Okay. The next question is still related to the text. Okay, you can see the question. This question are related to the text before. Does you remember about the text? It is about Sabbath legislation. Okay. Now I have some question. Okay. You are ready? Now is. Ready. Just try to answer the question. Number 1, number 5. Okay, and then you may share here to another friends the answer of this question. Okay, do you understand? Jadi kalian coba jawab pertanyaan yang ada di sini. Lalu ini berdasarkan teks yang tadi kita bahas ya, yang terbalik legend. Lalu kalian jawab pertanyaannya dan nanti Miss coba tanya jawabannya seperti apa. Okay? Sudah? Okay, I'll give you about 10 minutes. Is this enough? Is it enough? 10 menit ya? Cari jawabannya dari pertanyaan yang ada di sini. Oke, silakan. Boleh sambil dibantu kamu siap. Masih ada kakak yang masih ingin pahami. Ya sudah. Ih, pintar banget. Oh, dia sudah? Siapa yang sudah? Berapa semuanya? Siapa yang sudah? Good. Ya, silakan isi dulu ya. Yang sudah boleh coba lebih memahami teks yang tadi coba diingat-ingat tentang apa ya. Terus kalau misalkan sudah, saya tulis ya pertanyaannya sudah ya? Oke. Biar kalian lebih paham lagi, dia tunjukkan teks yang tadi kita bahas. Oke. Jawabannya silahkan cari di sini. Oke. Pertanyaan tadi sudah ya? Oke. Silahkan kalian coba
tanya kamu. Kamu ada masalah? Kenapa sakit? Are you sick? Sick. The way you say it. Are you sick? Let's focus on your paper, okay? Just let's divide down the answer. Topic. Do I have it on your assignment? Oke, silakan dikerjakan. Ririn sudah? Sudah, Ririn? Apa? Yeah. Silence, please. Just try to answer by yourself. If you finish or done your work, just keep silent. Okay? We read how the story ends. Kalau misalnya saya ganti, kalau kamu gimana? It's up to you. Kita sudah? Jehan sudah? Kamu mau jawab nomor berapa nanti? Nomor 2. Ah, good. Nanti coba ya. Aku nomor 5. Kenapa? Wah, nomor 5. Selamat banget. Who will answer number 1? Good. Fajar or Adi? Wah, Adi. Number 1 is Adi. Number 2? Fajar? Fajar number 1? Oh, number 1. Aku number 2. Berarti sudah siap ya? Yes. Okay. Good. Number 3? Who will answer number 3? Yes. Number 4. Number 5? Who will answer number 5? Ilham. Ilham. Have a participant ya to answer this question. Okay, now we are going to see this question. Okay, question number 1. Who answer? Fajar. Yeah, you can speak loudly, please. Number 1, the question is about. Siapa yang mau bacain nomor 1? Bacain doang pertanyaannya. Nanti yang jawabnya ke Fajar ya. Oke, nomor 1. Nipah. Who is the main character of the story? Who? Who is the main character of the story? Okay, who is the main character of the story? Fajar, your answer is? Character of the story is the man, the fish, and the doctor. Okay, how about the answer? Is this true? Question number 2. Number 2, who will answer number 2? Who will answer number 2? Adi? Okay, Adi. Who will try to read the question number 2? Yang bacain. Nomor 2, pertanyaan siapa yang mau? Is the mother feel sad and start crying? Did the mother feel sad and start crying? Number 2, Adi. The mother felt sad and started crying because their husband had broken his promise. Oh, because of her broken off his promise. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Broken his promise. Ingkar janji. Bahasa Inggris. Who will? Coba siapa yang mau baca pertanyaan nomor 3? Nomor 3? What did happen? Oke, siapa yang menjawab? Siapa? Nomor 3? Siapa? Oke, Nam. Soon there was big earthquake followed by non-stop pouring rain. The whole area was flooded and became a valley. Oke, good. Siapa yang bisa nomor 4? Ayo, siapa yang nomor 4? Who will answer number 4? Question number 4 is, if you had a chance to rewrite the story, and then how would end? Oke, artinya apa kira-kira? Ending dari ceritanya. Oke, ending
We have to keep our promise. We have to keep our promise. Yeah, as a human, if we promise something to another, we have to promise until that. Ada as apa? As possible. Jadi ketika seseorang percaya kepada kita dan kita apa? Diberitahu tentang rahasianya gitu ya. Pokoknya kalau nanti aku ini, kamu nggak boleh membicarakan ke orang lain. Iya, tidak boleh. Dan itu harus kita jaga baik. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang I think we are going to discuss about this story. Sorry. Please, you make a group in 4 or 5. Okay. You and me? You and me? Merah tak kolai-kolai. Ini juga nah ini loh, yuk mati. Nggak semua ke depan ke nyamangnya. You and you? Yes. Yes. Okay, guys. You are already in a group, right? Right. Yes, kolai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, kolai. Okay, good. Okay. Now I'm going to send you a task, yeah, about task 1 that will be related to the text. The text I'm going to share is need to discuss with your friends. Okay, first I'm gonna share you the video. Please me. Yes. Thank you. Yes. Ayo teksnya mana? No, yes. No, yes. Please. Sebentar, saya coba share teksnya. Please no. Kita tekstin now. Nanti ceritanya kemungkinan ada yang ke bagian Rojonggrang, ada yang ke bagian Samburian ya. Nanti coba dianalisis. Please. Nanti clue-nya sama Miss disampaikan. Kalau kubur naik haji. Please group me. Mas, Elsa, ya group. Come here, please group me. Yes. Thank you. Thank you me. Thank you. Yes, good. Thank you. Ya group is Understand? Yes. You understand? Sampai ini cuma Okay, everybody already have the text, have our story ya. Perhatikan lagi. Please attention. Attention please. Jadi untuk tugas pertama, tugas grupnya, sekarang kalian coba ditarik atau disusun dulu teks mana yang apa? Yang tadinya acak, yang misterikan itu masih acak ya. Silakan susun dan masukkan, dan masukkan ke kolom yang ada di sini. Ditulis ulang. Jumble, yes.
4, 5, 6 harus ada kata awalnya dulu kuncinya. Misalkan kata pertama, kira-kira ini mah bukan kata awalnya, berarti ini harus nomor berapa? Ini nomor berapa? Jadi disusun sama kalian masing-masing kelompok, langsung ditulis di sini kalimat yang betulnya. Jadi pakai kayak betulnya di sini, lalu kalian coba analisis ulang, misalkan ini salah deh. Jadi jangan sampai dituliskan itu sudah belum maksimal. Jadi benar-benar harus didiskusikan. Kalau sudah betul, oh ini yang paragraf pertama nih, itu baru ditulis. Kalau masih ragu, masih didiskusikan aja dulu. Oke? Understand ya? Ya silahkan dikerjakan. Ready. Nanti kalau sudah selesai yang pertama, nanti ada KPD yang kedua, ya, menentukan generic structure. Yang pertama dulu silakan kerjakan, diskusikan dulu secara kelompok. Do you have any question? Kelompok me ready. Do you have any question? No. Oke. Kelompok me ready. Silakan coba kerjakan. Silakan ya. Karena aku Ada pertanyaan? kurang harus. I'm for eta tanda. Aku tulisan dia. Buat. Saling diskusi aja. Ada kerjaan. Siapa tahu? Kenapa? Oh ya, wait a minute ya. Sebentar Anis. Nah, kalau yang kedua Pacar kita boleh gitu. Wait, are you sick? karena ini kita udah udah ngejelasin yang paragraf kedua yang ini. Ya. Kenapa Anis? I got question. Oke, boleh. You try to speak Anis. If you have any question, you have to try to ask in English. Okay? Apa? Pertanyaan apa? UBS. Yes. Siap dulu pertanyaan. Excuse me. Siap dulu pertanyaan. Siap. Ada sudah jelasin kan? Ini termasuk anak-anak itu masuk. Oke, good. Ibu aku pertanyaan. Apa bahasanya? It's okay. Sekarang yang paragraf terakhir, karena yang ini tiganya tadi udah berarti sisa yang Iya. Yang pertama yang mana? Nah itu. Baru tahu abang. Oke, Yang sendiri koma. nah, kalau untuk apa pede dulu? Kamu tinggal Now speak English. You and Yeah. Yes. B apa? STC. ada siapa aja ini kawan bagus ya. Ada pertanyaan? siapa aja yang No. Sudah mengerti? Sudah paham? Oh, kenapa?
Oh, tadi ada yang ditanyakan. Bagaimana Father Fajar? Ini dia Sangkuriang dan Umang. Ini iya. Bisa iya. Ini kabarnya di masjid. Fajar Itu Umang. karakteristik ya. Kalau yang tugas ini mah udah ngerti ya? Kalau yang ini mah kalimatnya itu sudah jamak. Jadi kamu tinggal masukin ke sini. Jadi kan nggak usah di sini nggak apa-apa karena ini kan sudah jamak. Kamu tinggal pindahin ke sini. Nomor 1 yang penting kan kalimat acaknya. Ini kalimat bagusnya. Kalau kalimat bagusnya berarti kamu tinggal pindahin ke sini. Terus udah berurutan kan? Nanti berurutan ke sininya. Sini 1, 2, ini 1, 2. Ini ya itu 3 trik sesuai dengan nomornya. Ya tinggal berurutan rapi. Karena kan sudah deteksi dari ini sudah ada. Oke, jadi tinggal pindahin jadi good karakter. Oke? Understand ya? Begini sudah? Father Fajar. Udah sebagian. Cara ini tidak kemana sih? Father Fajar. Mana jamu barang? Oke. Oke. Wah sudah mau beres ya, hebat. Oke next. Can I see characteristic of character of the story? Silakan lanjutkan ya. Oke. Bisa aku. Kamu tadi masih bingung cara nentuin main karakter siapa aja. Main karakternya. Main karakter itu yang Ih bagus, good question ya. Jadi kalau main karakter kamu bisa dicari di bagian awal fase. Biasanya di situ disebutkan tokohnya siapa aja. Makanya ketika kalian sudah menemukan teks menjadi susunan kalimatnya, menjadi susunan teks yang benar, tadinya kan jumble paragraf ya, tapi jadi dibuat ke dalam teks yang tersusun yang baik dan benar. Nah kalau sudah temukan, kalian cari generate story ya, dari mulai orientation, tapi di mana dari teks ini. Kalau karakter kan kalian sudah dari sini. Siapa aja nih tokohnya ada kan? Nah kalau sudah menemukan tokohnya, berarti masuk ke dalam orientasi. Orientasi itu di sini. Bisa masuk juga pengenalan tokoh, bisa juga tempat ya tempatnya disebutkan di sini di mana kejadiannya awalnya kejadian awalnya seperti apa baru di sini lebih di dalam. Jadi awal muncul masalah misalkan dia meninggalkan itu tentang siapa? Wali Bunda. Nah di sini kira-kira yang ini apa? Yang apa? Masalah munculnya karena apa? Biasanya 3 waktu ya. Oh wait a minute. Karena Wali Bunda yang durhaka sama ibunya, jadi setelah dia meninggalkan keluarganya, terus dia punya istri, dia lupa lagi sama keluarganya. Jadi si ibunya tuh apa ya namanya tuh kayak yang ibunya tuh marah terus mau dia jadi Ibu, kamu sudah ngerti ceritanya? Jadi silakan dimasukkan ke dalam generic section dari teks itu sendiri ya. Dimasukkan ke bagian-bagian communication-nya dari mana sampai mana. Berdasarkan teks yang sudah disampaikan di sini yang ada di sini. Oke? Dan cukup jelas, ada yang lain? Ada question? Question ya? Oke, silakan moralisasinya bisa dicari sendiri. Ini kan tentang sesuatu yang nanti kalau saya dilihat itu apa seperti apa. Gimana kita tuh nggak boleh itu seperti itu. Jadi intinya setelah membaca ini pelajaran apa yang bisa kalian dapat? Ya? Apa? Ambil apa? Hikmahnya. Iya hikmahnya yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Ya, coba misalkan we have to be a good people misalkan ya, good son. We have to apa? Kenapa? Iya orientasinya itu kan dari awal-awal boleh karakter, boleh nama tempat. Jadi awal mula, iya. Di sini tulisin aja di sini. Ya. Terus kalau complication-nya, kamu dari awal cerita muncul itu dari mana? Silakan ditulis. Dari pas apa kalau Sangkuriang? Ya. Kira-kira pas kejadian yang mana? Mungkin dia suruh yang tidak mau ibunya. Apalagi yang paling. Jadi kalimatnya mana nanti dituliskan di sini. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan lanjutkan. Oke, is there any question? My name is Abang Jehan. Abang Jehan. Jehan. Abang. Panggil aja Abang. 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 Iya.
Your name? What's your name? Wait. Sampai masalahnya memuncak dari awal klimaks. Kita mau dibacakan itu nggak? Nomor 1. Ceritanya tentang apa? Malin Kundang. The story is about Malin Yes, Kundang. Okay? You may. Ini sejarah. Oh, Ibarat Sagu. Jadi cerita yang kita dapat di tugas yang ini, kita dapat cerita Malin Kundang. Nah, kita di sini disuruh buat nyusun paragraf-paragraf karena di teks yang dikasih sama Miss itu kan nggak teratur ya. Jadi kita disuruh buat nyusun di cerita ini. Nah, untuk orientationnya di bagian pertama dari cerita bisa dilihat di sini. Ya mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Kita ini ada di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini kita menurut kita ini termasuk di orientation, bagian orientation. Karena ditandain depannya itu ada one day when Malin Kundang was sailing, he saw the Persian ship being Ada envelope time-nya ya? ya, ada yang keterangan ngejelasin waktu. Ada yang mau selanjutnya? Biar gantian. Laras. Untuk selanjutnya, paragraf kedua ini di teksnya tuh ada di paragraf 4. Nah, kita karena menurut kita yang paragraf kedua tuh adalah yang ini, jadi kita masukin teks yang ini karena di depannya itu ada keterangan waktu juga setelah keterangan waktu yang pertama, jadi mau lanjutin gitu. Berhubungan. Iya, berhubungan, masih berhubungan. Nah, terus yang paragraf ketiga, nah di paragraf ketiga ini udah mulai masuk ke konflik. Ya, jadi kita di sini milih ini udah sesuai sih dari Bagian awal mula konfliknya di mana? Then, the last sentence. di paragraf terakhir ya, karena udah kepake semua ya, otomatis yang terakhirnya yang ini. Nah, di sini tuh udah ada resolusinya gitu. Jadi endingnya tuh kayak gimana? Terus ada pesan moral juga yang kita dapat dari cerita tersebut. What are the moral lessons from the story? Kita nggak boleh durhaka sama orang tua karena berdasarkan apapun mereka juga orang tua kita gitu, mau keadaan ekonominya baik atau buruk nggak ada alasan buat kita durhaka sama mereka. Ini hasil diskusinya ya. Oke, tepuk tangan dong buat kamu. Kelompok lainnya siapa? Thank you ya. Good job. Kelompok lainnya siapa yang mau coba presentasikan hasil kerjanya? Abu Bakar, Rojonggang, dan Bandung Bondowoso. Orientasinya ada di paragraf kedua ke-1 yang Aibogo. Ada selanjutnya ada complication. Mulai dari paragraf 2 yang awalnya all the people of Ramadan. Ngerti nggak? Ngerti itu. Oh iya ya. Bang, tolong abang. Tolong abang dong. Abang kan udah nilai apa? 970. Aku 2. Oh, bukan di sini. Abang ya? Kalau salah mana itu? Mereka kan udah 100 complication permasalahan dengan uang karena depan mereka iya bagi one way ada suatu kali menceritakan waktunya itu Ini hasilnya. Beli sebelumnya di Vietnam di orientasi ini tinggal konflik
permasalahannya dengan masalahnya anak daya berarti itu keluar ini tolong tulisin itu bapak bener bener pada abang benar bang muslim Iya, tepuk tangan dong. Another group. Siapa yang mau presentasi satu lagi? satu lagi itu Nadia? Oke, Red. Kelompok Nadia. Gimana? Sudah selesai? Oke, silakan. Mau di depan atau mau di sini? Mau di sini aja. Oke, another student please attention ya. You may mencoba this jungle bird. benar ya jadi kapan itu si Dayak Sunda teh bahwa eta teh lain ya rusak tapi situ mah kita papan ya kan bener iya tiga Tandain. ya tangan di Ini apa nanti bisa moral iya kan iya iya kan yang ini mah kan permasalahannya so kembali iya weh Kalau udah semua juga awalnya dari mana? awalnya iya Maksudnya di mana? Masalahnya di mana? yang jadi masalahnya karena ini Terus yang aku yo dia Go. iya batinya sama moral lessonnya. bisa kalau Sama tetap janji juga ya. Kalau nggak bisa janji nggak usah. Oke, excellent guys. Sudah beres. Yang masih sebelah sana masih diskusi, terus sudah selesai diskusinya. Nah, sebentar guys. ini one lagi Apa? Sudah? Jadi temukan jambol voices, jambol paralelnya sudah disusun. yes baik Sudah guys, sebelah sana nih. Iya, senang. Satu lagi ya. kan kita belajar di sini baku Sabar. kan namanya juga sekolah Iya, awalnya Sudah iya. disusun? Puncaknya mana? Kalimat yang pertama di mana aja? Kan awal masalah. Puncaknya mana? sabar Ada kuliah, ada istimewa. Kamu aja nggak apa-apa. Kamu aja ya udah permasalahannya aku nanti puncaknya cari jangan ribet gitu Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. kita Suratnya jadi kan. dan pemiliu mulai Sudah mulainya. Satu bagian kecil sama Oke. Aha. baca semua. Iya. Terus apa lagi? ya pajar pun ketika puncak kemarangan Terus ada berapa paragraf? ketika puncak kemarangan Ini sudah diisi. Takonya siapa aja sih dalam cerita ini? yes Oh, Silmi, ada siapa lagi? tapi orang di sini Dengan Mas sama si Giant itu siapa? Ini loh, monsternya. Terus kalau pas masuk kalian lesson dari pada dari pengenalan layout satu. Oke, good. Terus sudah masuk ke aplikasi. Aplikasinya munculnya di mana? pakai nulis sebenarnya Oke, sampai konfliknya sampai mana? Ayo mulai agak mendang konfliknya dari sampai mana? Sampai pada Oke, good.
Oke. Udah Ben. Oke. Sebentar ya. Wait a minute. Yang dia habis kenangan. Nah, dari dua AKPD yang sudah di-share tadi, jadi semuanya sudah, alhamdulillah semuanya sudah bisa paham ya apa yang ceritanya, general structure of the text-nya gitu ya, apa yang disampaikan di dalam cerita itu sudah dipahami ya. Berarti dengan secara tidak langsung kalian sudah sudah berhasil memahami teks yang Miss bagikan tadi. Oke, give applause dong untuk kalian semua. Oke, good job for everyone ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang bisa kalian dapat itu apa? Yang bisa kalian pelajari dari berbagai macam teks yang sudah Miss sampaikan itu apa ya? Kamu dari kelompok ini yang tadi pelajari tentang narrative text. Terus ada apa aja tadi? Kenapa? Oh, ada kata-kata yang berbentuk pastel, dua. Terus ada apa lagi? Yang sudah dipelajari apa lagi tadi? Struktur apa? Generic structure of the text. Terus ada apa lagi? Kaidah kebahasaan. Terus apa lagi? Ada satu lagi apa? Moral value. Tadi dari cerita kelompok ini, moral value-nya apa tadi? Sama, jangan pernah janji kalau tidak bisa menepati. Merasa gak bisa jujur ya? Sudah sama apa? Sudah sama Elsa tentang apa? Main kuda. Apa moral value-nya apa? Kita nggak boleh durhaka, harus selalu patuh kepada orang tua. Harus patuh kepada orang. Moral value-nya apa? Dari cerita apa tadi? Sakuria. Gimana? Harus diulangi kata. You have to follow whatever your parents say, ya. Oke. Kalau bisa. Semuanya tadi apa? Dari cerita ini tadi apa? Harus dari anak yang baik. Moral value-nya. Oke, sampai durhaka pada orang. Kenapa Jihan semangat banget? Kalau yang jangan ingkar janji bu. Tanya tentang orang jonggrang. Dan tahu kan ya kita according to the text that I have shared before in your group. Jadi buat dialog masing-masing boleh lebih dari 10 kalimat, boleh ya, bebas. Mangga dibuat per kelompok, didiskusikan kalimatnya seperti apa berdasarkan teks yang sudah dibahas dari jambal teks ini ya. Teksnya kan sudah ada, kalian tinggal buat dialog. Minggu depan kita bahas ya. Oke, students, sudah paham filenya? Oke, I think time is up. And okay, student, I think today you are all already do a very good job. So thanks a lot for sharing, for just try to learn more about another stories, yeah, especially in our culture, Indonesia. So today we have to say together Alhamdulillah.